video ini, kami dari kelompok 4 akan mempraktikkan uji sifat asam dan basa. Alat yang akan digunakan yaitu travel pad dan pipet tetes. Bahan yang akan digunakan ada NH4Cl, NaCl, Na2CO3, Na3PO4, CH3COONa, HCl, H2SO4, CH3COOH, NaOH, PaOH2, dan juga NH4OH. Indikator yang digunakan untuk mengetahui sifat asam dan basa suatu larutan yaitu ada kertas lakmus merah, kertas lakmus biru, indikator phenolphthalein, indikator methyl red, indikator methyl orange, dan indikator bromthymol blue. Uji sifat asam basa yang pertama yaitu indikator MO dengan Na2CO3. Ambil indikator MO dengan menggunakan pipet tetes, masukkan indikator MO ke dalam droplet pad sebanyak 1 tetes, lalu tambahkan Na2CO3 sebanyak 1 tetes, dan hasilnya menjadi warna orange. Selanjutnya indikator MO dengan NaCl. Teteskan indikator MO sebanyak 1 tetes ke dalam droplet pad, lalu tambahkan 1 tetes NaCl, dan hasilnya menjadi warna orange. Selanjutnya indikator MO dengan NH4Cl. Teteskan indikator MO ke dalam droplet pad sebanyak 1 tetes, lalu tambahkan 1 tetes NH4Cl, dan hasilnya menjadi warna orange. Selanjutnya indikator MO dengan NaOH. Masukkan larutan NaOH sebanyak 1 tetes ke dalam droplet pad, lalu tambahkan 1 tetes NaOH, lalu hasilnya menjadi warna orange. Selanjutnya pengujian indikator MO dengan BaOH2. Masukkan 1 tetes indikator MO ke dalam droplet pad sebanyak 1 tetes, lalu tambahkan larutan BaOH2 sebanyak 1 tetes, dan hasilnya menjadi warna orange. Selanjutnya indikator MO dengan HCl. Masukkan indikator MO sebanyak 1 tetes ke dalam droplet pad, lalu tambahkan 1 tetes HCl, dan hasilnya menjadi warna merah. Uji selanjutnya adalah indikator MO dengan CH3COOH. Masukkan indikator MO sebanyak 1 tetes ke dalam droplet pad, lalu tambahkan 1 tetes CH3COOH, dan hasilnya menjadi warna merah. Selanjutnya indikator MO dengan NH4OH. Ambil indikator MO dengan menggunakan pipet tetes, lalu masukkan ke dalam droplet pad sebanyak 1 tetes. Tambahkan NH4OH sebanyak 1 tetes, dan hasilnya menjadi warna orange. Selanjutnya indikator MO dengan CH3COONa. Ambil indikator MO sebanyak 1 tetes, masukkan ke dalam droplet pad, lalu tambahkan CH3COONa sebanyak 1 tetes, dan hasilnya menjadi warna orange. Selanjutnya indikator MO dengan Na3PO4. Ambil indikator MO dengan pipet tetes sebanyak 1 tetes, masukkan ke dalam droplet pad, lalu tambahkan 1 tetes Na3PO4, dan hasilnya menjadi warna orange. Terakhir indikator MO dengan H2SO4. Ambil indikator MO sebanyak 1 tetes, masukkan ke dalam droplet pad, lalu tambahkan 1 tetes H2SO4, dan hasilnya menjadi warna merah.
Ini adalah hasil dari pengujian sifat asam dan basa dengan menggunakan indikator MO. Jika menunjukkan warna merah, itu berarti larutan tersebut bersifat asam, dan jika berwarna kuning atau orange, maka larutan tersebut bersifat basa. Uji sifat asam dan basa yang kedua yaitu dengan menggunakan indikator MR. Yang pertama, indikator MR dengan H2SO4. Teteskan indikator MR ke dalam double plate sebanyak 1 tetes, lalu tambahkan 1 tetes H2SO4, dan hasilnya menjadi warna merah muda. Yang kedua, indikator MR dengan NaOH. Ambil indikator MR sebanyak 1 tetes, masukkan ke dalam double plate, lalu tambahkan 1 tetes NaOH, dan hasilnya menjadi warna kuning. Selanjutnya, indikator MR dengan Na3PO4. Ambil indikator MR dan teteskan sebanyak 1 tetes ke dalam double plate, lalu tambahkan 1 tetes Na3PO4, dan hasilnya menjadi warna kuning. Selanjutnya, indikator MR dengan Na2CO3. Ambil indikator MR sebanyak 1 tetes, teteskan ke dalam double plate, lalu tambahkan 1 tetes Na2CO3, dan hasilnya menjadi warna kuning. Selanjutnya, indikator MR dengan CH3COOH. Ambil indikator MR sebanyak 1 tetes, lalu tambahkan 1 tetes CH3COOH, dan hasilnya menjadi warna merah muda. Selanjutnya, indikator MR dengan NH4OH. Ambil indikator MR sebanyak 1 tetes, lalu teteskan pada double plate. Tambahkan 1 tetes NH4OH, dan hasilnya menjadi warna kuning. Selanjutnya, indikator MR dengan NH4Cl. Masukkan 1 tetes indikator MR ke dalam double plate, lalu tambahkan 1 tetes NH4Cl, dan hasilnya menjadi warna orange. Selanjutnya, indikator MR dengan NaCl. Masukkan 1 tetes indikator MR ke dalam double plate, lalu tambahkan 1 tetes NaCl, dan hasilnya menjadi warna kuning. Selanjutnya, indikator MR dengan BaOH2. Masukkan 1 tetes indikator MR ke dalam double plate, lalu tambahkan 1 tetes BaOH2, dan hasilnya menjadi warna kuning. Selanjutnya, indikator MR dengan CH3COONA. Masukkan 1 tetes indikator MR, lalu tambahkan 1 tetes CH3COONA, dan hasilnya menjadi warna kuning. Yang terakhir, indikator MR dengan HCl. Masukkan 1 tetes indikator MR ke dalam double plate, lalu tambahkan 1 tetes HCl, dan hasilnya menjadi warna merah muda. Untuk pengujian sifat asam dan basa pada indikator MR ini, untuk larutan yang berwarna merah berarti bersifat asam. Jika larutan berwarna kuning, maka larutan tersebut bisa bersifat basa ataupun netral. Selanjutnya adalah uji sifat asam dan basa dengan menggunakan indikator BTB. Yang pertama, indikator BTB dengan HCl. Ambil 1 tetes indikator BTB, teteskan dalam double plate, lalu tambahkan 1 tetes HCl, dan hasilnya menjadi warna jingga. Selanjutnya, indikator BTB dengan BaOH2. Ambil 1 tetes indikator BTB, lalu tambahkan 1 tetes BaOH2, dan hasilnya menjadi warna biru. Selanjutnya, indikator BTB dengan NH4Cl. Ambil 1 tetes indikator BTB, lalu tambahkan 1 tetes NH4Cl, dan hasilnya menjadi warna biru. Selanjutnya, indikator BTB dengan CH3COONA. Ambil 1 tetes indikator BTB, lalu tambahkan 1 tetes CH3COONA, dan hasilnya menjadi warna biru. Selanjutnya, indikator BTB dengan Na3PO4.
Ambil 1 tetes indikator BTB, lalu tambahkan 1 tetes Na3PO4, dan hasilnya menjadi warna biru. Selanjutnya indikator BTB dengan CH3COH. Ambil 1 tetes indikator BTB, lalu tambahkan 1 tetes CH3COH, dan hasilnya menjadi warna kuning. Selanjutnya indikator BTB dengan NaCl. Ambil 1 tetes indikator BTB, lalu tambahkan 1 tetes NaCl, dan hasilnya menjadi warna biru. Selanjutnya indikator BTB dengan Na2CO3. Ambil 1 tetes indikator BTB, lalu tambahkan 1 tetes Na2CO3, dan hasilnya menjadi warna biru. Selanjutnya indikator BTB dengan NaOH. Ambil 1 tetes indikator BTB, lalu tambahkan 1 tetes NaOH, dan hasilnya menjadi warna biru. Selanjutnya indikator BTB dengan H2SO4. Ambil 1 tetes indikator BTB, lalu tambahkan 1 tetes H2SO4, dan hasilnya menjadi warna coklat. Selanjutnya indikator BTB dengan NH4Cl. Ambil 1 tetes indikator BTB, lalu tambahkan 1 tetes NH4Cl, dan hasilnya menjadi warna biru. Berikut adalah hasil uji sifat asam basa dengan menggunakan indikator BTB. Larutan yang berwarna kuning itu bersifat asam dan larutan yang berwarna biru bersifat basa. Selanjutnya, uji sifat asam dan basa dengan menggunakan indikator PP. Yang pertama, indikator phenolphthalein dengan HCl. Ambil 1 tetes indikator phenolphthalein, masukkan ke dalam dropper plate, lalu tambahkan HCl sebanyak 1 tetes, dan hasilnya menjadi warna bening. Selanjutnya indikator PP dengan Na3PO4. Ambil indikator PP sebanyak 1 tetes, teteskan ke dalam dropper plate, lalu tambahkan 1 tetes Na3PO4, dan hasilnya menjadi warna ungu. Selanjutnya indikator PP dengan H2SO4. Ambil 1 tetes indikator PP, teteskan ke dalam dropper plate, lalu tambahkan 1 tetes H2SO4, dan hasilnya menjadi warna bening. Selanjutnya indikator phenolphthalein dengan BaOH2. Ambil indikator phenolphthalein sebanyak 1 tetes, lalu tambahkan 1 tetes BaOH2, dan hasilnya menjadi warna ungu. Selanjutnya indikator PP dengan CH3COH. Ambil 1 tetes indikator PP, lalu tambahkan 1 tetes CH3COOH, dan hasilnya menjadi warna bening. Selanjutnya indikator PP dengan NaOH. Ambil 1 tetes indikator PP, lalu tambahkan 1 tetes NaOH, dan hasilnya menjadi warna ungu. Selanjutnya indikator PP dengan CH3COONA. Ambil 1 tetes indikator PP, lalu tambahkan 1 tetes CH3COOH, dan hasilnya menjadi warna ungu. Selanjutnya indikator PP dengan NH4OH. Ambil 1 tetes indikator PP, lalu tambahkan 1 tetes NH4OH, dan hasilnya menjadi warna ungu. Selanjutnya indikator PP dengan NaCl.
Ambil 1 tetes indikator PP, lalu tambahkan 1 tetes NaCl. Dan hasilnya menjadi warna ungu samar. Selanjutnya indikator PP dengan Na2CO3. Ambil indikator PP sebanyak 1 tetes dan tambahkan 1 tetes Na2CO3. Hasilnya menjadi warna ungu. Selanjutnya indikator PP dengan NH4Cl. Ambil indikator PP sebanyak 1 tetes, lalu tambahkan 1 tetes NH4Cl dan hasilnya menjadi warna bening. Berikut adalah hasil dari uji sifat asam basa menggunakan indikator PP. Larutan yang berwarna bening menandakan ia memiliki sifat asam atau netral, dan larutan yang berwarna merah muda memiliki sifat basa. Selanjutnya uji sifat asam basa dengan menggunakan indikator kertas lakmus merah. Yang pertama, kertas lakmus merah dengan NH4Cl. Berikan 1 tetes larutan NH4Cl di kertas lakmus merah, dan hasilnya tetap berwarna merah. Selanjutnya kertas lakmus merah dengan BaOH2. Tambahkan 1 tetes BaOH2 ke dalam kertas lakmus merah dan hasilnya berubah menjadi warna biru. Selanjutnya kertas lakmus merah dengan Na3PO4. Tambahkan Na3PO4 dalam kertas lakmus merah dan berubah menjadi biru. Selanjutnya kertas lakmus merah dengan NaOH. Tambahkan NaOH dalam kertas lakmus merah dan berubah menjadi biru. Selanjutnya kertas lakmus merah dengan NaCl. Tambahkan NaCl pada kertas lakmus merah dan warnanya tetap menjadi merah. Selanjutnya kertas lakmus merah dengan CH3COONa. Tambahkan larutan CH3COONa dalam kertas lakmus merah dan hasilnya berubah menjadi biru. Selanjutnya kertas lakmus merah dengan Na2CO3. Tambahkan Na2CO3 dalam kertas lakmus merah dan berubah menjadi biru. Selanjutnya kertas lakmus merah dengan H2SO4. Tambahkan H2SO4 dalam kertas lakmus merah dan hasilnya tetap menjadi warna merah. Selanjutnya kertas lakmus merah dengan CH3COOH. Tambahkan CH3COOH pada kertas lakmus merah dan hasilnya tetap menjadi warna merah. Selanjutnya kertas lakmus merah dengan NH4OH. Teteskan NH4OH dalam kertas lakmus merah dan hasilnya berubah menjadi biru. Yang terakhir kertas lakmus merah dengan HCl. Teteskan HCl pada kertas lakmus merah dan hasilnya tetap menjadi warna merah. Uji yang terakhir yaitu uji sifat asam basa dengan menggunakan indikator kertas lakmus biru. Yang pertama, kertas lakmus biru dengan HCl. Tambahkan HCl pada kertas lakmus biru dan hasilnya berubah menjadi warna merah. Selanjutnya kertas lakmus biru dengan H2SO4. Tambahkan H2SO4 pada kertas lakmus biru dan hasilnya kertas lakmus biru berubah menjadi warna merah. Selanjutnya kertas lakmus biru dengan CH3COONa. Tambahkan CH3COONa pada kertas lakmus biru dan hasilnya tetap menjadi biru. Selanjutnya kertas lakmus biru dengan CH3COOH. Berikan CH3COOH pada kertas lakmus biru dan hasilnya berubah menjadi warna merah. Selanjutnya kertas lakmus biru dengan BaOH2. Berikan BaOH2 pada kertas lakmus biru dan hasilnya tetap menjadi warna biru. Selanjutnya kertas lakmus biru dengan NaOH. Berikan NaOH pada kertas lakmus biru dan hasilnya tetap menjadi warna biru. Selanjutnya kertas lakmus biru dengan NaCl. Berikan NaCl pada kertas lakmus biru dan hasilnya tetap menjadi warna biru. Selanjutnya kertas lakmus biru dengan Na2CO3. Berikan Na2CO3 pada kertas lakmus biru dan hasilnya tetap menjadi warna biru. Selanjutnya kertas lakmus biru dengan NH4Cl. Tambahkan NH4Cl pada kertas lakmus biru dan hasilnya berubah menjadi warna merah. Selanjutnya kertas lakmus biru dengan NH4OH. Tambahkan NH4OH pada kertas lakmus biru dan kertas tetap menjadi warna biru. Selanjutnya kertas lakmus biru dengan Na3PO4. Tambahkan Na3PO4 dalam kertas lakmus biru dan hasilnya tetap menjadi warna biru.
Untuk percobaan pada kertas lamus ini, apabila kertas menjadi warna merah bersifat asam, jika berwarna biru maka sifatnya basa. Berikut adalah hasil praktikum dari uji sifat asam dan basa dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Sekian, terima kasih.